Suami dudaku masih perjaka. Bab 009. Cinta yang menangkup wajah putranya ikut berkaca-kaca. Ternyata beberapa hari ini putranya juga menginginkan dirinya memakai pakaian tertutup seperti ini. Pantas saja waktu pertama kali putranya melihat dirinya dengan pakaian terbuka sedikit terkejut, tetapi putranya itu berusaha untuk diam agar dirinya tidak tersinggung. "Maafkan Mami sayang, doakan Mami agar bisa seperti ini terus ya," ucapnya lembut. Mengusap bahu putranya. Tian mengangguk, "Tentu saja Mami." Lalu Cinta mengangkat tubuh kecil putranya, membawanya untuk pergi ke ruang makan. Mereka memakai lift, jadi, dalam sekejap mereka sudah sampai di ruang makan. "Tian duduk dulu ya. Apa Tian mau makan?" tanya Cinta lembut. Cinta sedikit malu karena dari tadi putranya itu melihat ke arah dirinya terus. Tian menggeleng. "Tian tadi sudah makan cemilan, belum lapar lagi," jawabnya. "Baiklah. Kalau begitu, Mami makan dulu ya, kasihan perut Mami sejak tadi sudah kelaparan," ucapnya mengelus lembut rambut putranya yang sedari tadi menatap dirinya. "Iya Mami," jawabnya antusias. Cinta makan dengan lahap, rasanya begitu senang dan ada kehangatan tersendiri menjalar ke dalam hatinya melihat wajah bahagia putranya. Ternyata yang bahagia bukan hanya dirinya saja, putranya juga ikut bahagia melihat perubahan dirinya. Dia begitu sangat menyayangi putranya, ia akan melakukan apa saja demi membahagiakan putranya itu. 2. Mall. Vano melihat penampilannya sendiri di cermin. Ia memakai kaos polos berwarna putih, serta celana jeans berwarna abu-abu mengikuti warna pakaian sang istri. Wajahnya berseri-seri, penuh dengan kepuasan, sekarang dirinya sudah bukan seorang perjaka lagi. Vano menyisir rambutnya ke belakang tanpa menguncir rambutnya, ia biarkan terlihat awut-awutan bukannya terlihat jelek, malah semakin mempesona. Hulfet. Vano menghela nafasnya panjang lalu berjalan keluar menuju tempat di mana istrinya ada di sana, yang ia tebak, pasti berada di ruang makan, mengingat tadi perut istrinya berbunyi nyaring. Vano berdeham setelah sampai di sana, ternyata putranya lebih dulu berada di sana, sedang curi-curi pandang pada istrinya. Papi. Apakah Papi sudah siap?" tanya Tian berbinar. Vano tersenyum mengangguk lalu ikut duduk di kursi samping istrinya. Cinta yang sedang asyik makan jadi salah tingkah, kedua orang di sampingnya sedari tadi terus-menerus menatap dirinya. Tapi ia mencoba untuk cuek, meski hatinya tidak tenang, lalu menghabiskan makanannya yang tinggal sedikit. "Alhamdulillah," ucapnya setelah selesai. Cinta menghapus sisa-sisa makanan yang menempel pada bibirnya menggunakan tisu yang tersedia di atas meja. "Ayo. Kita berangkat," ajaknya pada kedua laki-laki di sampingnya ini. Tapi tidak ada sahutan dari mereka. Cinta menoleh ke kanan dan ke kiri, di sana kedua laki-laki itu ternyata sedang bengong, menatap dirinya dengan tatapan kosong, atau bisa saja mereka sedang memikirkan sesuatu. "Tian. Mas Vano. Apa kalian akan saling tatap begitu?" tanya Cinta yang kini sudah berdiri dari duduknya dan melihat tatapan kedua orang itu jadi terlihat bertubrukan. Jawab mereka serempak, mereka terkejut karena tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan. "Ayo kita berangkat," ajak Cinta. Mereka semua mengangguk. Tian langsung menggandeng tangan maminya. Kalau Vano hanya tersenyum melihat tingkah posesif putranya, ternyata bukan hanya dia yang terpesona dengan istrinya, Tian pun merasakan hal yang sama.
Kali ini mereka ingin me time bertiga saja tanpa adanya supir yang mengantar. Jarak rumah mereka dengan Nabila sangatlah dekat, tapi tidak mungkin mereka ke sana dengan tangan kosong. Mereka memutuskan untuk ke mall sebentar, lalu mendatangi rumah Nabila. 3. Mami mau beli apa untuk adik kembar? Tanya Tian tidak sabaran. Cinta mengetuk-ketuk dagunya. Saat ini mereka sedang dalam perjalanan. Cinta duduk di depan, di samping kursi kemudi. Tian di belakang tetapi tidak duduk melainkan dia berdiri dan kedua tangannya bersender pada kursi depannya yang diduduki maminya. Apa iya? Cinta tidak tahu, pasalnya dia belum pernah sekalipun menjenguk seorang bayi. Bagaimana kalau kaos kaki? Usul Tian yang mendapat kekahan kecil Vano. Putranya itu begitu antusias, karena di dalam keluarga besarnya hanya Tian yang tidak mempunyai saudara di dalam rumahnya. Bisa juga. Nanti Tian yang kasih ucapan, bukannya Tian sudah bisa menulis? Tanya Cinta lembut. Tian mengangguk, tentu saja Tian yang akan menulis. Mereka sudah sampai di mall terbesar di kota tersebut, mall yang berada di bawah naungan Tuan Mike. Mereka masuk ke dalam toko perlengkapan bayi dan anak-anak. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang gadis dengan suara lembutnya. Tian mendongakkan kepalanya, ia terkejut sekaligus senang, tante yang dulu beliin es krim saat mama selesai beranten. Tanya Tian senang. Wah tuan kecil yang tampan itu, balas Nisha berjongkok, ia senang bisa melihat anak baik itu. Bagaimana kabarmu? Ucapnya menghentak-hentakkan ucapannya karena dirinya sedikit lupa dengan namanya. Tian tante, balasnya tersenyum melihat Nisha sedang berpikir. Ah iya benar, tuan kecil sedang apa di sini? Lalu sama siapa? Tanya Nisha lembut. Tian sedang mencari kado untuk adik bayi kembar Tian kesini sama mami dan papi, tuh di sana. Tian menunjuk maminya yang sedang memilih-milih pakaian, sedangkan papinya sedang mengobrol dengan seorang laki-laki yang sepertinya sama usianya. Baiklah, kalau begitu, tante akan mencarikan kado yang pantas untuk adik bayi, ucapnya tersenyum, lalu berdiri dan menggendong Tian menuju deretan perlengkapan bayi lengkap. Bayinya laki-laki atau perempuan? Tanya Nisha lembut. Kembar sepasang tante, jawabnya antusias. Wah, hebat sekali, bisa memiliki bayi dia sekaligus, ucap Nisha merasa takjub karena jarang sekali ada bayi kembar, apalagi sepasang. Kalau begitu, ini pasti cocok. Nisha mengambil dua buah kaos bayi berbahan sangat lembut, berwarna biru dan pink, di sana tertulis Baby Boy and Baby Girl. Bagaimana? Nisha menaikkan kedua alisnya. Wah bagus sekali, kecil juga imut, balasnya mengangguk, wajah berbinarnya sangat terlihat. 4. Sebentar ya, Tian mau bilang sama mami dulu, lalu Tian berjalan cepat mendekati Cinta yang sedang memilih ciput bayi yang ada pita cukup besar di depannya untuk bagian atas kening. Pasti akan semakin lucu untuk bayi perempuan, lalu mengambil kupluk bayi yang di bagian depan keningnya ada boneka kecil berbentuk beruang. Benar-benar lucu sekali, Cinta begitu bersemangat untuk membelinya. Mami. Panggil Tian dengan memegang dua baju bayi yang sangat lucu. Iya sayang. Ada apa? Tanya Cinta menatap gemas putranya itu. Lihat Mami, Tante Nisha yang memilihkan baju untuk adik bayi. Bagus tidak? Tanya Tian menatap polos pada maninya penuh harap. Bagus sayang. Tante Nisha siapa?
Tanya Cinta penasaran. Tante Nesya. Panggil Tian saat melihat Nesya sedang mengambilkan baju yang menggantung imayan tinggi. Nesya memberikan baju pada pengunjungnya, lalu menoleh ke sumber suara. Tadi saat Nesya akan mengantarkan Tian pada maminya, tiba-tiba ada yang memanggil dirinya untuk mengambilkan baju yang terpajang di atas. Saat memastikan Tian sudah dekat dengan maminya, Nesya pun berbelok dan membantu pelanggan yang lain. Setelah memberikan baju tersebut pada pelanggan lalu dia pergi untuk mencari Tian, membiarkan para pelanggan mencari keperluan mereka. Nesya. Ucapnya terkejut sekaligus senang bisa bertemu dengan gadis yang beberapa hari lalu membantu dirinya saat dirinya berkelahi dengan kakak tirinya. Nona Cinta, Anda sangat berbeda, semakin cantik dengan pakaian tertutup seperti ini, ucap Nesya tersenyum, lalu mereka saling berpelukan. Terima kasih atas pujiannya, kamu juga semakin cantik, balasnya. Jadi, kamu kerja di sini? Tanya Cinta lembut. Nesya mengangguk, walaupun dia berteman dengan orang kaya tetapi dia sendiri tidak malu akan profesinya yang bekerja sebagai seorang SPG. Mereka akhirnya mengobrol cukup lama sampai Vano mendekat, karena urusannya sudah selesai. Tadi Vano berbicara dengan anak buahnya untuk memperketat pengawalan mereka dari jarak jauh agar tidak terlalu mencolok. Sudah? Tanya Vano lembut. Mereka berdua tersenyum mengangguk, lalu berjalan ke arah kasir dengan Nesya yang memegang barang belanjaan Cinta dan putranya. Sang kasir menghitung semuanya. 20 juta tuan, ucap kasir tersebut membuat Cinta terbelalak. Lalu berbisik ke arah suaminya. 2. 5. Menjenguk bayi kembar. Cinta sedikit terkejut dengan harga 2 baju bayi dan ciput serta kupluk. Kira hanya pakaian orang dewasa saja yang mahal, ternyata pakaian bayi juga sama mahalnya, bahkan jauh lebih mahal dari pakaian orang dewasa, karena Cinta tipe wanita yang tidak terlalu pilih-pilih pakaian, walaupun semua pakaiannya berupa dress, tapi tidak ada yang harganya puluhan juta, karena ia sadar, dulu papanya tidak memberikan dirinya banyak uang, bahkan kebanyakan dressnya dibelikan oleh Tante Karin. Tapi dia diam saja, karena dia tahu suaminya itu benar-benar tajir melintir, bahkan pakaian yang ia pakai saat ini harganya puluhan juga, semua pakaian dan barang-barang lainnya yang berada di walk-in closet sangat mahal. Cinta bukan orang kolot, dia tahu barang-barang branded, sayang saja uangnya kalau untuk beli barang-barang seperti itu. Ayo sekarang kita pulang, ajak Vano yang sudah mendapatkan apa yang anak istrinya mau. Dan sekarang sudah terbungkus dengan rapi, Nesya menjadikan kado tersebut seperti model baju. Sangat terlihat lucu, Tian yang menulis kartu ucapan selamat atas kelahiran bayi kembar Tante Nabila. Lalu Nesya memberikannya pada anak buah Vano yang sedari tadi menunggunya. Cinta berbalik badan dulu untuk berpamitan dengan Nesya. Nesya, kami pulang dulu ya, kapan-kapan kita bertemu lagi, ucap Cinta ramah. Tapi dia tidak mengharapkan Nesya untuk datang ke rumahnya, bagaimanapun juga Nesya sangat cantik, ia tidak mau suaminya berpaling padanya. Kalau suaminya sudah mencintai dirinya tidak masalah. Iya Cinta. Terima kasih sudah berbelanja, balas Nesya ramah. Cinta melarang dirinya untuk memanggil Nona karena rasanya tidak pantas, karena Cinta sudah menganggap Nesya sebagai teman. Senang bertemu denganmu. Tian, ucap Nesya mengelus rambut Tian yang cukup panjang itu. Tian juga senang bertemu Tante, ucapnya senang. Lalu mereka bertiga meninggalkan toko perlengkapan bayi dan anak-anak milik Alea.
Nesya senang melihat kepergian ketiga orang tersebut, terlihat seperti keluarga cemara. Pih. Makan siang di sini saja yuk, Tian sudah lapar, rengek Tian yang berada di gendongan Vano. Vano terkekeh melihat putranya sekarang yang lebih ceria itu semenjak sudah punya mami. Sebelum ia menikah dengan Cinta, Tian begitu dingin juga datar, tapi semenjak ada Cinta, semuanya jadi berubah. Tentu saja, ucapnya. Tangan kirinya untuk menggendong putranya, sementara tangan kanannya untuk menggandeng sang istri, sedangkan untuk barang-barangnya sudah dibawa oleh anak buahnya. Cinta merasa senang bukan main, suaminya mau menggarendeng dirinya di tempat umum seperti ini. Banyak kalangan bisnis yang tidak sengaja melihat Devano berjalan dengan menggandeng seorang wanita. Vano dan Tian makan begitu lahap, sementara Cinta hanya meminum segelas juice alpukat yang tidak terlalu manis, karena Cinta tidak mau memakai gula, karena semalam dia sudah meminum coklat yang begitu manis. 6. Mami tidak ingin makan. Tanya Tian ceria. Cinta menggeleng, kan tadi sebelum kesini Mani sudah makan, jadi masih kenyang, balasnya. Tian menganggukkan kepalanya. Setelah selesai, mereka langsung menuju ke rumah Nabila. Cinta merasa sangat takjub melihat rumah keluarga suaminya itu, semuanya sangat mewah. Benar-benar mewah, dia kira orang terkaya di sini adalah Afan dan Tuan Iqbal. Ternyata masih banyak orang kaya di sini termasuk suaminya sendiri. Benar-benar sultan yang sesungguhnya. Bahkan di halaman rumahnya ada kandang besar yang berisi 2 harimau. Ia bergidik ngeri, padahal di rumahnya sendiri juga ada, tapi Cinta belum melihatnya saja. Assalamualaikum. Ucapnya sopan. Waalaikumsalam, jawabnya dari dalam, bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa orang. Wah ternyata semuanya sudah berkumpul, kata Vano melihat para pria yang sedang berkumpul. Mike, Adam juga kakak iparnya Dev tapi tidak ada wanita di sana. Vano bersalaman ala laki-laki dewasa dengan ketiga laki-laki hebat di depannya. Vano paling muda di antara ketiga pria tersebut yang sudah berkepala 3. Tian langsung mendekat dan menyalami mereka semua, menerka satu persatu mencium kening Tian juga mengelus rambutnya sayang, mereka semua tahu, kalau Tian adalah anak yatim piatu. Anak hebat. Kakak-kakakmu sedang berkumpul di taman belakang, ucap Mike pada Tian. Iya om, nanti Tian akan ke sana, tapi Tian mau melihat adik bayi dulu, jawab Tian sopan. Kau antar mamimu ke kamar bayi saja, semua tantemu berkumpul di sana, kata Mike lembut. Iya om, jawabnya. Lalu menoleh ke arah maminya. Ayo Mi, kita lihat adik bayi, ajak Tian menggandeng tangan Cinta. Cinta sedikit membungkuk hormat pada laki-laki di depannya, mereka menganggukkan kepalanya. Cinta berjalan bersama Tian, ikut saja mau diajak kemana oleh putranya itu. Ceklek. Assalamualaikum. Ucap Tian dan Cinta, setelah pengawal Mike yang seorang perempuan berjaga-jaga di depan pintu kamar bayi. Waalaikumsalam, jawabnya kompak dari dalam. Tian. Cinta, ucap Maura terkejut melihat penampilan Cinta yang sangat berbeda, begitu anggun juga semakin. 7. Cantik. Tante. Tian mendekat terlebih dahulu, menyalami semuanya, seperti tadi Tian mendapatkan pelukan juga ciuman juga usapan lembut di kepalanya. Kak. Ucap Cinta. Lalu mendekat dan memeluk kakak iparnya itu,
bergantian dengan yang lainnya. Tapi ada yang membuat dirinya terkejut. Ada bidadari di antara ketiga wanita di depannya sedang memangku seorang bayi. Kak Nabila mana ya? Ucap Cinta tersenyum canggung, karena di antara ketiga wanita di depannya, tidak ada Kak Nabila. Mami. Ini Tante Nabila, ucap Tian yang saat ini sedang mengelus pipi adik bayi yang berada dalam pangkuan Nabila. Hah? Benarkah? Tanya Cinta terkejut. Nabila tersenyum mengangguk, lagi-lagi ia terperangah melihat lesung pipi. Pantasnya ia menutupinya sangat rapat, kecantikannya sungguh mematikan, setiap laki-laki yang melihatnya pasti akan langsung terpikat. Usianya denganku jauh, tapi Kak Nabila masih terlihat seperti remaja. Gumamnya dalam hati melihat paras cantik yang tersembunyi di balik cadar. Kamu pasti terkejut, kami juga terkejut melihatmu hari ini, sangat cantik, timpal Maura menuntun adik iparnya untuk duduk. Pipinya merona karena dipuji seperti itu. Semoga bisa istiqomah, ucap semuanya. Amin, terima kasih atas dukungannya, ucapnya tersenyum haru. Istri para sultan tapi dengan penampilan sederhana, parasnya cantik-cantik, tutur katanya lembut, pasti semuanya sangat dijaga dengan baik oleh pasangannya, gumam Cinta dalam hati. Mereka berbincang ringan, saling mendukung satu sama lain, bahkan Cinta belajar untuk menggendong bayi. Satu hal yang Cinta baru tahu, ternyata di balik lemah lembutnya tutur kata dan perilaku mereka, ternyata mereka adalah wanita-wanita tangguh, bahkan kakak iparnya saja sekarang sudah di tingkat sabuk hitam taekwondo. Ia merasa takjub dan ingin kuat seperti mereka. Tante. Tian mau bermain dengan kakak-kakak Tian, selatihan karena tidak tahu apa yang orang dewasa itu bicarakan. Iya sayang, hati-hati, ucap mereka kompak. 8. Aksi kejar-kejaran. Mereka sudah berkumpul di ruang makan, setelah seharian berada di luar rumah membuat tubuhnya terasa capek sekaligus senang. Cinta mengambilkan makanan untuk suaminya, untuk putranya juga. Selamat makan semua, ucapnya lembut. Terima kasih Mami, balas Tian tersenyum. Sekarang sudah tidak ada pengasuh yang membantu Tian, maminya dengan Bibi Nelly yang membantu Tian jika dibutuhkan. Makan yang banyak, agar tidak kelaparan lagi, ucap Vano pelan, membuat Cinta sedikit lagi akan tersedak, ia mengambil air untuk diminum. Ia tersenyum dengan wajah memerah, setelah berbincang cukup lama dengan para istri Sultan membuat Cinta begitu semangat ingin mendapatkan hati suaminya, apalagi suaminya itu seorang duda yang masih menyimpan nama istrinya. Ia tidak berani menanyakan mantan istri suaminya kepada para saudaranya itu karena ia malu. Pada suaminya saja dia belum mau menanyakan soal mantan istrinya. Hati-hati, bisik Vano tersenyum. Mami. Papi. Tadi seru sekali bermain dengan kakak-kakak, di rumahnya mereka semua punya saudara. Hanya Tian saja yang kesepian, ucapnya sedikit cemberut setelah menghabiskan makanannya. Tenang saja. Tian harus banyak berdoa, agar Mami bisa cepat hamil, balas Vano tersenyum sambil melirik wajah istrinya yang sudah menemerah karena malu. Baiklah. Tian mau berdoa yang banyak, biar Tian cepat punya adik. Kata Dava butuh 9 bulan agar bayinya bisa keluar dari perut Mami, ucapnya polos. Vano mengacak-acak rambut putranya, lalu mengangguk pintar sekali jagoan papi. Sementara,
Cinta tersenyum kaku, wajahnya memerah karena malu mendengar ucapan putranya itu. Setelah selesai mereka berpindah ke ruang keluarga, mereka berbincang ringan. Tian bercerita banyak tentang dirinya saat berkumpul dengan para saudara, kini dirinya sudah bisa membanggakan dirinya karena sudah punya mami seperti mereka. Seperti biasa, Cinta membantu putranya bersiap untuk tidur, sampai dirinya ikut tertidur karena merasa lelah. Vano yang melihatnya tersenyum hangat, kini terasa sangat sempurna hidupnya. Dengan hati-hati, Vano mengangkat tubuh sang istri, memindahkannya ke kamar mereka. Beristirahatlah untuk malam ini saja. Aku yakin, kau pasti sangat lelah. Aku tidak janji untuk malam berikutnya kau akan lepas lagi dariku, gumamnya tersenyum Devil. Setelah meletakkan tubuh istrinya hati-hati. Kap. 9. Selamat tidur Humairah, lanjutnya, lalu memeluk sang istri dengan erat. Keesokan harinya Cinta ikut mengantar putranya ke sekolah, karena Vano sudah terlebih dahulu berangkat. Baik-baik ya sayang, Mami pulang dulu, nanti Mami jemput Tian lagi, ucapnya lembut. Iya Mami, Mami hati-hati di jalan, pamitnya, lalu berlari ke arah Dava dan Dayan yang sudah menunggu Tian dari tadi. Maura langsung pulang karena ada keperluan. Kita langsung pulang Non? Tanya sang supir dengan sopan. Iya Pak. Jawab Cinta pelan, tubuhnya masih terasa lemas, apalagi tanpa aba-aba suaminya menyerangnya setelah subuh. Dalam keadaan sadar pula, seperti hari kemarin, suaminya masih menyebut nama wanita lain di sela-sela permainannya. Sungguh menyakitkan bukan? Untung saja dia belum sepenuhnya membuka hatinya untuk sang suami, bisa-bisa ia akan sakit hati terus-terusan. Cinta menijit pelipisnya yang terasa pusing. Kenapa Non? Tanya supir yang tidak sengaja melihat nona mudanya sedang memijat pelipisnya. Tidak apa-apa, hanya sedikit pusing, balasnya. Jalanan sudah mulai sepi. Sang supir menyipitkan matanya karena menyadari ada yang tidak beres. Ia segera menelepon seseorang yang langsung tersambung lewat earphone. Butuh bantuan di Jalan X, ucapnya membuat Cinta tersentak. Ada apa Pak? Tanya Cinta sedikit curiga sekaligus cemas melihat raut wajah sang supir yang ia lihat dari kaca spion tengah, terlihat sedikit tegang. Ada sampah yang sedang mengikuti kita Non, sebaiknya Nona telpon Tuan Devano, saya akan mencari tempat sedikit sepi untuk mengecoh mereka ucapnya serius. Tapi tidak ada raut ketakutan di sana, karena dia sudah sering mengalami kondisi seperti saat ini. Cinta mencoba menghubungi suaminya beberapa kali tapi tidak diangkat, mungkin suaminya sedang meeting, karena pagi-pagi sekali tadi sudah pamit karena ada urusan penting. Bagaimana ini Pak? Mas Vano tidak bisa dihubungi, ucapnya pelan, bibirnya sedikit bergetar, ia meremas ponselnya kuat, apalagi supirnya mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Tenang saja Non, bala bantuan akan segera datang, lebih baik Nona banyak-banyak berdoa saja, ucap sang supir menenangkan istri tuannya yang terlihat sangat tegang, wajahnya pucat pasi, tubuhnya sangat tegang. Seumur hidupnya baru kali ini Cinta berada di titik menegangkan seperti ini. Baru juga kemarin, para saudaranya mengatakan, jadi seorang istri pengusaha harus kuat, kuat fisik kuat mental. Karena bahaya sering mengintai, karena musuhnya sangat banyak. Mobil BMW hitam itu menderu di sepanjang jalan yang sepi itu, karena supir mencari jalan lengah untuk mengelabui musuh, sambil menunggu bala bantuan. Ban belakangnya mencicit menembus udara panas ketika pengemudi. 10.
Dengan napas tersengal, menyentak pedal gas, meninggalkan 3 mobil sedan yang melaju begitu cepat di belakangnya. Sebuah lampu merah menyala. Daripada berhenti, ia membanting klakson, meluncur melewati persimpangan, nyaris menabrak sebuah pengendara motor yang berteriak marah. Asap knalpot mengepul tebal, menyembunyikan wajah panik si pengejar di spion. Wajah Cinta Senakin tegang. Matanya terbelalak dan kering, tertuju pada kaca spion samping, seolah bisa memperlambat pengejaran hanya dengan tatapan tajam. Bibirnya menipis, memutih saat ia menggigit bagian dalamnya, menahan teriakan yang sudah lama ingin meledak. Keringat dingin membasahi pelipisnya, mengalir melewati rambut yang menempel kaku. Di dalam jilbabnya, seluruh wajahnya pucat pasi, hanya diselingi oleh urat tegang di rahangnya yang mengunci erat, bukti fisik dari setiap sentakan mobil yang ia rasakan di sekujur tubuhnya. Nona yang sabar, nanti tetap berada di dalam, saat kami akan menghadapi mereka, ucap supir yang masih fokus mengemudi dengan kecepatan maksimum. Suara Cinta tercekat, napas pendek. Pak, mereka. Mereka semakin dekat. Itu mobil yang sama, kan? Tanya Cinta dengan mulut bergetar. Sang supir mengangguk, matanya lurus ke depan, tangan menencengkeram erat kemudi. Ya, Nona. Tetap tenang. Tarik napas dalam-dalam. Cinta mengikuti instruksi dari sang supir, ia mengambil napas tersengal-sengal, kita mau kemana? Ini bukan jalan menuju rumah. Kita tinggalkan jalur utama. Mereka mengantisipasi itu, ia membanting setir ke kanan, memasuki gang sempit yang sangat sepi. Menunduk, Nona. Kepala di bawah jendela. Cinta menurut, ia menundukkan kepala ke lutut, suara mobil berderit keras. Apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan memaksa mereka mengambil keputusan. Lihat spion sebelah kanan, Nona. Ada truk sampah terparkir di ujung gang. Cinta melirik cepat, ada. Bersiaplah untuk goncangan keras. Setelah truk itu, ada jalan layang ke kanan. Saya akan masuk ke sana. Kita perlu memutus jarak, ucapnya tenang meskipun matanya masih fokus menatap jalan yang mulus tanpa hambatan. Terdengar suara dentuman keras saat mobil Vano menyenggol keras bak truk sampah di sisi kanan untuk menghalangi laju mobil pengejar yang mungkin ikut masuk. 11. Kalah. Akhirnya bala bantuan telah datang dan menunggu mereka sampai ke lokasi pertemuan, sedangkan 3 buah sedan yang tadi mengejar kini terlihat sedikit lebih jauh, karena tadi sempat terhalang oleh truk sampah. Di depan sudah ada 2 buah mobil sedan hitam milik anak buah Vano sudah menghadang. Sang supir cepat memberikan instruksi kepada Cinta agar ikut turun dan berpindah ke mobil di depannya yang berada di belakang. Jalanan cukup sempit, hanya bisa untuk lewat 1 mobil saja. Ayo Non, cepat turun. Kita harus berpindah ke mobil lain, ajak supir dengan lembut, karena melihat wajah pucat dan tegang majikannya. Iya Pak, balasnya mantap, tidak ada keraguan di sana. Ia mencoba kuat, namun nyatanya tubuhnya tetap bergetar. Cinta langsung turun saat salah satu anak buah Vano membukakan pintu untuknya dan mengantarkan dia berjalan ke arah mobil lain di depannya yang paling belakang. Anak buah Vano sudah keluar dan siap untuk menembakkan timah panas pada ban mobil yang berputar begitu cepat mengarahnya pada dirinya.
Dor. Tepat sasaran. Mobil musuh oleng dan akhirnya mereka menghentikan mobilnya tiba-tiba saat masih melaju dengan kecepatan tinggi. Ciit. Brak. Mobil menabrak trotoar dan disusul kedua mobil di belakangnya ikut menabrak bagian belakang mobil yang menabrak trotoar itu. Brak. Mobil paling tengah tidak sampai terhimpit, karena sempat naik ke trotoar dan menabrak tembok bangunan tua yang tidak berpenghuni. Brak. Mereka tidak menyangka, kalau seseorang yang akan mereka buat celaka ternyata sangat dilindungi, bahkan membawa pistol, sedangkan mereka tidak mempunyai benda seperti itu, hanya senjata tajam yang mereka punya. Anak buah Vano berlari mendekat ke arah orang-orang yang berada di dalam mobil-mobil tersebut. Keluar. Ucapnya tajam. Jangan ikut campur, serahkan gadis itu, ucap salah satu musuh keluar dari mobil dengan memegang sebuah samurai. 12. Dengan tubuh terlatih para lawan ikut turun dari mobilnya masing-masing membawa senjata tajam dan ikut berdiri di samping temannya, mereka berjumlah 10 orang. Kau sudah berani mengganggu ketenangan nona kami, jadi jangan harap bisa lepas dari kami, balasnya, menatap tajam ke arah musuh. Suaranya dingin begitu menusuk, tubuhnya tegap, di tangannya memegang pistol. Pecundang. Kalau berani jangan pakai pistol, ucap musuh tersenyum remeh. Tidak masalah, jawabnya santai lalu membuang pistol tersebut ke arah trotoar yang ada bangunan kosong cukup besar. Sementara para musuh tersenyum dan saling lirik. Lalu mereka mulai maju dan menyerang anak buah Vano. Sekali teriakan pecah, semua menyebar. Pukulan-pukulan di udara mencari sasaran. Bukan lagi duel satu lawan satu, melainkan badai lengan dan kaki yang saling menerjang di ruang yang cukup sempit. Bruk. Tubuh yang terpelanting ke tembok, disusul bunyi pecahan kaca dari kaca mobil yang terkena sabetan senjata tajam menghantam aspal. Udara bergetar oleh makian, erangan, dan napas terengah-engah. Semua bergerak dalam kabut keringat dan kemarahan, menciptakan satu massa daging dan debu yang tak bisa ditembus. Buk. Buk. Terang. Terang. Aduan senjata tajam saling bersahutan, sampai beberapa saat kemudian, anak buah Vano berhasil melumpuhkan lawannya dalam sekejap, karena mereka sudah tahu, musuh di depannya merupakan pembunuh bayaran yang masih amatir. Mobil box sudah terlihat di belakang mobil musuh. Dan berjalan mundur. Agar memudahkan para musuh yang tergeletak di aspal, mereka seret ke arah mobil box. Satu musuh tersenyum melihat pistol yang tergeletak di trotoar depan bangunan tua, hanya sekitar 1 meter darinya dia akan meraih pistol tersebut. Lalu dengan gaya angkuhnya mengambil pistol tersebut dan berdiri. Berhenti. Biarkan aku pergi. Maka aku tidak akan membunuh kalian, ucapnya dengan mantap, memegang pistol mengarahkan ke kepala anak buah Vano. Tapi bukannya takut, dia malah tersenyum. Lakukan, ucapnya santai, membuat wajah musuh menegang, matanya terbelalak tidak percaya dengan apa yang mereka ucapkan. Lalu dia menarik pelatuknya. 13. Klek. 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 Tidak ada peluru yang keluar dari pistol tersebut. D. Anak buah Vano tertawa terbahak-bahak. Wajah musuh pucat pasi karena ketakutan yang berlebih, sampai bagian celananya basah. Bruk. Tanpa disentuh ia menjatuhkan dirinya dan tak sadar.
La pingsan seketika, membuat anak buah Vano semakin tertawa. Cih! Sok-sokan. Lalu mereka mengangkat tubuh para musuh yang tergeletak di aspal ke dalam mobil box. Bau amis darah memenuhi udara panas di jalan tersebut. Tidak ada yang meninggal, anak buah Vano hanya melumpuhkan. Mereka membawanya ke markas. Brum! Deru suara motor gede mendekat ke arah kekacauan yang mereka ciptakan. Mereka membungkukkan badannya melihat siapa yang datang. Tuan. Mereka tahu kalau Tuan De Vano yang datang dengan memakai motor. Vano sudah tahu kalau ada orang yang mengejar istrinya, dia juga sudah memeriksa lewat CCTV kalau yang mengejar istrinya adalah orang-orang amatir, jadi dirinya tidak langsung datang, ia ingin melatih mental sang istri agar bisa kuat. Vano turun dari mobilnya lalu membuka helmnya. Kerja bagus. Segera bawa mereka ke markas, dan bereskan kekacauan ini, tegasnya menatap tajam sekaligus bangga pada anak buahnya yang bisa diandalkan. Baik Tuan, balasnya kompak. Cinta yang mendapat instruksi dari supirnya untuk turun pun menurut, karena ada suaminya di sana yang sudah menunggu. Mas! Teriaknya memecah kesunyian para anak buah yang sedang sibuk membereskan kekacauan. 14. Grepe Pepe. Cinta langsung memeluk tubuh suaminya yang berdiri tegak. Vano menyambutnya lalu mengelus punggung sang istri dengan lembut. Aku takut, suaranya terdengar lirih namun bergetar, sangat terlihat kalau istrinya ketakutan. Tidak apa-apa, kau sudah aman. Vano terus mengelus punggung sang istri sampai terlihat tenang, barulah dia mengurai pelukannya. Menangkup wajah istrinya, terlihat matanya berkaca-kaca tapi berusaha untuk tidak menangis. Kap. Vano mengecup kening sang istri. Ayo sekarang kita pulang, ajaknya lembut. Ia menuntun sang istri agar mendekat ke arah motornya. Ia memakaikan helm, lalu melepaskan jas miliknya. Dengan lembut memakaikan ke tubuh istrinya. Vano membantu istrinya naik ke motornya di bagian belakang. Ia tahu kalau seumur hidupnya, istrinya itu tidak pernah naik motor. Tidak ada suara apapun dari mereka, Cinta hanya diam dan menuruti apa yang dilakukan oleh suaminya. Vano ikut naik di depannya, lalu meraih kedua tangan sang istri agar memeluk perutnya. Pegangan yang erat, kata Vano lembut. Iya. Jawab Cinta singkat, lalu dia memeluk perut suaminya dengan erat, jujur tubuhnya bergetar takut, karena ini pertama kalinya dia naik motor, tapi dia sangat percaya dengan keahlian suaminya itu, tidak mungkin membuat dirinya celaka. 15. Kembali. Sudah siap? Tanya Vano, nadanya lembut namun pasti. Lia, aku siap. Hati-hati, balasnya, seperti peringatan. Cinta melingkarkan kedua tangannya pada perut suaminya. Vano menyalakan mesin. Suara mesin motor Ducati berwarna hitam itu terdengar bergetar di tengah kesunyian. Vano menarik gas pelan, motor mulai beringsut maju. Sudah 5 tahun lamanya, Vano tidak pernah menyentuh motor kesayangannya, hanya para penjaga rumah yang selalu merawatnya dengan baik. Awalnya terasa canggung. Vano menjaga kecepatan sangat lambat, dan Cinta masih kaku di belakang. Namun, ketika mereka belok perlahan ke jalan utama, refleks Cinta mengambil alih.
Motor sedikit miring, dan kedua tangan Cinta sontak melingkari lebih erat pinggang suaminya. Pipi Cinta tanpa sadar menempel di punggung Vano, karena Cinta membuka kaca helmnya agar memudahkan dirinya melihat jalanan. Dan merasakan sensasi angin yang menyentuh wajah mulusnya. Vano merasakan sentuhan itu. Itu adalah sensasi yang aneh campuran rasa aman dan rasa tanggung jawab yang menghangatkan. La menundukkan kepala sedikit, senyumnya terkembang. La sangat menikmati posisi seperti ini, di mana ia merasa sangat dibutuhkan. Mereka mulai melaju. Angin menerpa wajah mereka, membawa aroma debu dari jalan. Jangan dilepas. Teriak Vano melawan deru angin. Karena tangan Cinta mulai mengendur. Lia. Ternyata begini rasanya motoran ya, seru. Balas Cinta, suaranya terdengar lega dan bersemangat. Vano tertawa. La bisa merasakan bobot Cinta yang bersandar padanya, mengubah mereka dari dua individu yang canggung menjadi satu unit bergerak. Mereka berdua diam selama beberapa menit, menikmati sensasi kecepatan sedang dan kedekatan yang baru ini. Ketika mereka berhenti di lampu merah, Vano memiringkan kepalanya sedikit. Cinta menarik wajahnya menjauh dari punggung suaminya dan menyeringai lebar. Ini sangat luar biasa, aku ingin sering menaikinya. Vano hanya mengangguk, matanya menatap mata istrinya yang bersinar di bawah helm. Baginya, itu bukan hanya perjalanan motor biasa. Itu adalah momen intim dan sederhana yang membuktikan bahwa kebahagiaan tidak harus mewah, selalu ada pengalaman pertama baru yang bisa mereka nikmati bersama. Motor kembali melaju, dan Cinta kembali memeluk erat. Di atas motor Ducati berwarna hitam, mereka bergerak maju, menuju tujuan pertama mereka yaitu pulang dengan hati yang lega. Sejenak Cinta melupakan kejadian tadi yang mengancam jiwanya. Mereka telah sampai di pelataran rumah mewah berlantai 3. 16. Vano berhenti tepat di depan teras, dia turun terlebih dahulu, lalu membuka helmnya, barulah membantu istrinya turun. Bagaimana rasanya naik motor? Tanya Vano lembut sambil membuka helm Cinta. Perlakuan hangat suaminya membuat hatinya menghangat, merasa tenang juga terlindungi. Aku suka, balasnya menunduk malu. Vano merasa sangat lucu pada istrinya, karena masih malu untuk menatapnya. Ayo masuk, ajaknya lembut, meraih tangan istrinya untuk ia gandeng, dan berjalan masuk ke dalam rumahnya. Iya mas, balasnya tersenyum lembut. Mereka duduk di ruang keluarga, Vano membuka beberapa kancing kemejanya karena merasa sedikit gerah. Cinta langsung memalingkan wajahnya, pipinya memerah karena tak sengaja melihat bulu-bulu halus di dada suaminya. Dan itu terlihat sangat seksi. Vano terkekeh melihat tingkah menggemaskan istrinya. Tak berapa lama, ponselnya bergetar. Tanpa meninggalkan istrinya, dia mengangkat teleponnya. Tuan. Ternyata mereka adalah pembunuh bayaran yang biasa beraksi di kota ini. Mereka tidak tahu siapa yang menyuruh mereka, tapi kami sudah memiliki nomor ponsel yang menghubungi mereka. Tapi setelah kami menghubunginya kembali, nomornya tidak aktif, tutur anak buah Vano yang berada di markas. Kirimkan saja nomornya, aku akan mencari tahu sendiri, tegasnya, lalu mematikan sambungan teleponnya sepihak.
Vano melihat layar ponselnya yang sudah ada notifikasi pesan dari anak buahnya, mengirimkan nomor misterius. Lah hanya menaikkan sudut bibirnya ke atas, hanya melacak sebuah nomor itu sangat mudah baginya, bahkan Vano bisa menemukan saudara kembarnya, setelah beberapa tahun dirinya menghilang. Ada apa, Mas? Karena saking penasarannya Cinta melihat suaminya tersenyum setelah melihat layar ponselnya, ia pun memberanikan diri untuk bertanya. Aku ingin melihat, siapa orang yang berani mengganggu Humairahku, balasnya lembut, menatap wajah istrinya Dala. Tapi tak ada respon apapun dari istrinya selain wajah kebingungan. Daripada penasaran, dengan beraninya Cinta bertanya, karena nama Humairah sangat mengganggu pikirannya. Sebenarnya, siapa Humairah itu, Mas? 2. Apa mantan istrimu? Tanya Cinta dengan mulut sedikit bergetar, takut kalau jawaban suaminya akan menyakiti dirinya, karena dirinya saat ini sudah sadar, bahwa setelah malam penyatuan itu, hatinya sudah terpaut pada suaminya. Vano sedikit terkejut, karena ternyata istrinya itu tidak tahu arti dari Humairah itu. Pantas saja setelah malam itu, sikap istrinya sedikit berbeda, pasti dia mengira kalau malam itu ia mengatakan cinta pada orang lain. Vano tidak mau menjawab, dia bangkit dari duduknya. 17. Aku mau mandi dulu. Humairah ya, tanyakan saja pada Google, balasnya tersenyum lalu meninggalkan istrinya yang menahan sesak. Melihat kepergian suaminya, ia hanya diam terpaku. Karena penasaran, dengan polosnya ia mengambil ponselnya yang berada di tas selempang kecilnya, mengikuti apa kata suaminya tadi lalu membuka aplikasi Google. Lalu mengetikkan sesuatu arti dari Humairah. Gadis yang berpipi kemerahan, yang bermakna kecantikan, keanggunan, dan keberkahan, serta mengingatkan pada panggilan kesayangan Rasulullah SAW kepada Aisyah. Cinta memegang pipinya yang terasa panas. Jadi Mas Vano bilang cinta itu kepadaku, bukan pada mantan istrinya. Cinta terpekik senang, ia mengambil bantal sofa lalu memeluknya erat-erat, wajahnya semakin merah merona. Bahkan dia benar-benar melupakan kejadian tadi yang sangat menegangkan. Vano terkekeh geli melihat wajah istrinya yang merah seperti cabai. Lalu ia meletakkan ponselnya di atas meja nakas, masuk ke dalam kamar mandi, tubuhnya terasa lengket karena sudah lama sekali, Vano baru menaiki motornya kembali setelah lama berdiam diri di garasi. Tadi anak buahnya segera membawanya ke kantor setelah mendengar nona mudanya sedang dikejar penjahat. Di tempat lain Sandra sangat cemas karena tidak ada kabar dari orang suruhannya. Sekarang dia sedang berada di dalam apartemen laki-laki yang menolongnya pada malam itu. Jangan khawatir, kalaupun orang-orang itu tertangkap, dia tidak akan tahu siapa aku, ucapnya tersenyum, suaranya berat, tatapannya tajam. Sesekali mengisap rokoknya, sampai asapnya mengepul di udara dan mengenai wajah Sandra yang terlihat gelisah. Uhuk. 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 Sandra terbatuk-batuk karena tak sengaja menghisap asap rokok tersebut. Bisakah kau menjauhkan benda itu dariku? Itu sangat menggangguku. Orang itu menurut, mematikan rokoknya pada asbak yang terletak di atas meja. Apa rencanamu? Tanya Sandra tidak sabaran, apalagi sudah beberapa jam, orang suruhannya itu tidak dapat dihubungi sama sekali. Bahkan keberadaannya tidak bisa dilacak. 18. Ternyata lebih baik tidak tahu perasaan suaminya,
daripada ia tahu malah membuatnya canggung. Cinta masuk ke dalam kamarnya tapi berpapasan dengan suaminya yang baru keluar dari kamar mandi dengan keadaan segar. Rambutnya masih basah. Mau ke kantor lagi, atau di rumah? Tanya Cinta menunduk karena malu. Menurutmu? Tanya Vano sengaja menggoda Cinta agar menatapnya. Dan benar saja, Cinta akhirnya mendongak sesaat kemudian menunduk kembali, tidak kuat dengan pesona suaminya yang sedang tersenyum menyipitkan matanya. Cinta menggeleng tidak tahu. Aku mau di rumah saja, meneruskan yang tadi pagi, ucap Vano menarik tangan Cinta keranjangnya. Cinta terpekik karena belum siap. Dan terjadi lagi. Bedanya saat ini Cinta melayani suaminya dengan sepenuh hati, karena ternyata yang dimaksud Humaira itu untuk dirinya. Skip. Oh. Kap. Tidurlah. Aku ada urusan, biar nanti Tian dijemput oleh Kak Dev sekalian, ucap Vano yang melihat wajah kelelahan istrinya, hanya mengangguk tanpa bersuara, matanya sudah sangat menyipit dan akhirnya dengkuran halus terdengar begitu lembut. Vano terkekeh, lalu beranjak dari ranjangnya untuk kembali mandi. Berjalan dengan penuh kepuasan. Saat jam makan siang tiba, meskipun makanan disajikan oleh catering sehat TK, Dava dan Dayan selalu menawarkan snack tambahan yang dibawanya dari rumah kepada Tian, yang dibungkus dalam wadah makan bergambar kesukaan mereka. Ini, Tian. Momi bilang ini enak, cobalah sedikit, kata Dava, menunjukkan kepeduliannya. Dayan juga tidak mau kalah, ia memberikan snack juga pada Tian. Aku juga bawa. Ini. Dayan memberikan pada Tian. Tian juga membuka kotak makanannya yang bergambar Spider-Man. Aku juga bawa. Mami menyiapkan semuanya, kalau begitu. Kita tukeran, ucap Tian yang diangguki oleh kedua saudaranya. Lalu mereka masuk ke dalam kelasnya, untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya. 19. Saat bel pulang berbunyi, mereka kembali bergandengan tangan, berpamitan kepada guru dengan sopan, dan menunggu jemputan yang biasanya datang bersamaan. Tian. Kata Bu Guru, kau pulang bersama kita, Om Vano meminta Dedi untuk menjemputmu sekalian, kata Dava penuh perhatian. Tian mengangguk, tidak masalah. Tadi pagi wajah Mami sedikit pucat, mungkin Mami sakit atau kecapean karena mengurus aku sama Papi, jawab Tian sendu. Dayan menepuk bahu saudaranya, jangan sedih. Waktu Momi mau hamil juga sakit, wajahnya pucat. Tian menegakkan kepalanya menatap Dayan dengan wajah berbinar, berarti nanti Mami akan hamil. Tanya Tian polos. Dayan dan Dava mengangguk, tentu saja, jawab mereka kompak. Tin. Itu Dedi. Dev keluar dari mobilnya dengan wajah sumringah. Assalamualaikum. Jagoannya Dedi. Waalaikumsalam Dedi, jawab mereka serempak lalu bersalaman satu persatu. Dev membuka pintu mobil di bagian penumpang, silahkan masuk tuan-tuan, ucapnya terkekeh. Anak kembar yang tidak identik, dan keponakan yang tanggal lahir dan tahunnya sama, tingginya juga sama, seperti kembar tiga, itu sangat menyenangkan. Terima kasih Pak Supir, jawab Dava setelah duduk dengan nyaman di mobil. Dev terkekeh, lalu mulai mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang. Mami tidak enak badan, sedangkan Momi sedang tidur, adek kalian suka tidur di siang hari,
dan malam akan begadang set. Kalau begitu, kita makan di restoran Dedi saja. Bagaimana? Tanya Dev tegas pada semuanya. Mau Dedi? Jawabnya senang. Sandra makan dengan lesu. Kenapa kamu tidak bersemangat? Sandra. Tanya Nyonya Veronica membuat Sandra tersentak. Pasalnya semalam putrinya itu tidak pulang, dan kini pulang dalam keadaan lesu. Aku tidak nafsu makan mah, jawab Sandra pelan. Lemas karena semalaman suntuk tidak bisa tidur, dan baru tertidur subuh tadi. Dan harus kembali ke rumah. 20. Mamanya menelpon dirinya karena cemas. Memang perutnya terasa lapar, tapi tidak bisa dipungkiri, ada penyesalan di sana, setelah dirinya melakukan sesuatu yang mungkin akan merugikan dirinya kelak. Cepat habiskan makanan Mumu, kata Nyonya Veronica menatap curiga pada putrinya. Sebenarnya apa yang kamu lakukan semalam, sampai tidak pulang? Tanya Nyonya Veronica setelah menatap lekat wajah putrinya yang terlihat berbeda, lalu Sandra memasukkan sendok yang berisi makanan pada mulutnya. Tidak ada mah, Sandra menginap di hotel teman Sandra yang sedang berlibur di sini, kilahnya. Ada sedikit kegugupan di sana, takut kalau mamanya akan mengetahui apa yang ia lakukan semalaman. Nyonya Veronica mengangguk. Ya sudah, kalau begitu kau makanlah yang banyak, kau sangat kurus, bagaimana nanti kalau kau mendaftarkan diri menjadi model, kalau tubuhmu kursus seperti itu, kata Nyonya Veronica lembut. Iya mah, jawabnya menurut meski dalam hatinya ingin menyangkal, model itu memang kebanyakan ya kurus. Cinta membuka mata perlahan. Kelopak matanya terasa berat, namun ia merasakan kedamaian dan kehangatan yang mendalam. Suasana kamar yang terasa begitu nyaman. Cahaya matahari siang yang lembut menyaring masuk melalui tirai linen putih tipis di jendela kamar utama yang luas. Kamar itu dipenuhi dengan aroma samar parfum Vano bercampur dengan wangi spray yang bersih. Udara terasa sunyi. Keheningan ini adalah kemewahan langka yang hanya terjadi saat anak mereka, Tian, sedang berada di sekolah. Suara yang terdengar hanyalah dengungan AC sentral dan detak jam dinding minimalis. La berbaring di atas kasur berukuran king yang terasa sangat empuk. Selimut tebal dari katun mewah tersingkap ke pinggangnya. Sisa-sisa energi dari kegiatan yang baru saja mereka lakukan masih terasa membuai. Di sebelahnya, Van